Ya, saya akan memulaikan kuliah kita pada hari ini. Pertama kita lihat slide-nya dulu. Ya. Slide proses translasi. Yang pertama, tentang translasi pseudocode. Jadi seperti yang sudah pernah saya contohkan kemarin, pseudocode dalam sebuah algoritma itu bukanlah kode program sebenarnya, gitu ya. Sehingga pseudocode itu harus diterjemahkan ke dalam notasi bahasa pemrograman tertentu. Baru dia bisa dieksekusi oleh mesin. Nah, penerjemahan ke dalam bahasa pemrograman tertentu itu kita menyebutnya dengan proses translasi. Nah, ini adalah contoh notasi pseudocode. Notasi pseudocode itu biasanya yang pertama kita tuliskan, baris pertama kita tuliskan program, dan yang berisi nama program. Di sini kita tuliskan penjelasan tentang algoritma, berisi uraian singkat mengenai masalah yang akan diselesaikan. Sesudah itu, baris berikut kita tuliskan deklarasi. Deklarasi ini berisi tentang semua nama tipe, konstanta, peubah, prosedur, dan nama fungsi yang akan kita gunakan di dalam algoritma. Baru baris ketiga, kita tulis ya algoritma itu sendiri, berisi langkah-langkah solusi. Jadi template penulisan pseudocode yang standar ya, yang seperti ini. Ada program, ada deklarasi, ya, dan ada algoritma. Ini contoh misalnya, pseudocode kita terjemahkan dalam, kita translasikan dalam bahasa pemrograman Pascal. Jadi program, ada nama program, kemudian kalau Pascal itu kita pakai deklarasi, uses, semua unit yang digunakan kita deklarasikan di sini. Konstanta yang akan kita pakai, dan tipe. Kemudian algoritma. Kalau di Pascal, di bahasa pemrograman Pascal, algoritma itu kita mulai dengan kata begin, kemudian kita tulis semua instruksi program, sesudah itu kita akhiri dengan N, ya, kata N. Sedangkan untuk notasi dalam bahasa C, Anda lihat perbedaannya ya. Jadi kalau C itu kita mulai dengan menuliskan slash bintang, ya, untuk penjelasan program dan nama program. Kemudian kita tutup dengan bintang slash, ya. Sudah itu kita tulis lagi slash bintang untuk menjelaskan bagian dari program, nama program ini. Masuk di paragraf berikut ada deklarasi, ya, kita juga menuliskan dengan slash bintang. Kemudian semua unit yang digunakan kita pakai kata include IOStream using namespace std. Sesudah itu untuk bagian algoritma kita mulai dengan kata main, buka kurung tutup kurung, kemudian kita buka kurung kerawal, kita tulis semua instruksi yang diperlukan program di situ. Itu untuk notasi dalam bahasa C. Kalau kita balik di bahasa Pascal, Anda lihat di situ ada sedikit perbedaannya, ya, tentang sintaks penulisan. Jadi di sini sebenarnya Anda bisa ketahui kalau bahasa pemrograman bagian algoritma bisa sama, ya, pseudocode-nya bisa sama, program, deklarasi, algoritma itu pseudocode-nya, algoritmanya kita tulis seperti itu. Sedangkan begitu kita translasikan dalam bahasa Pascal, sudah mulai ada aturan tata bahasa sintaks yang berlaku khusus untuk bahasa Pascal. Sedangkan untuk bahasa C, Anda bisa lihat sintaksnya berbeda dengan bahasa Pascal. Nah, kalau kita lihat bahasa C++ di sini, juga berbeda dengan bahasa C dan bahasa Pascal. Karena kalau dalam bahasa C++, ya, kita mulai dengan garis miring atau slash double slash. Deklarasinya juga kita tulis dengan double slash, ya.
kemudian include IOStream using namespace std, algoritma, kita pakai kata main, buka kurung, tutup kurung. Ya, seperti itu. Kalau C dan C++ itu sintaksnya Anda lihat itu mirip, tapi sudah sangat berbeda jauh dengan bahasa Pascal. Nah, jadi di sini sebenarnya inti yang ingin saya tekankan pada mahasiswa kalau misalnya kita akan mengerjakan algoritma dan membuat program. Algoritma itu semuanya bahasa sama, universal, standar. Misalnya kita menulis algoritma dalam bentuk diagram alir. Kalau ini saya contohkan dalam bentuk pseudocode. Nah, pseudocode yang kita tulis itu ya standar. Dia hanya ada program, nama program, deklarasi, dan langkah-langkah algoritma. Tapi setelah itu akan diterjemahkan atau ditranslasikan ke dalam bahasa pemrograman tertentu. Nah, ini yang penting ini. Anda harus memperhatikan tata bahasa atau kita biasa menyebutnya sintaks. Sintaks dari bahasa pemrograman yang akan kita gunakan. Sintaks untuk bahasa Pascal berbeda dengan sintaks bahasa C dan bahasa C++. Seperti itu. Ya. Sintaks bahasa Pascal berbeda dengan sintaks bahasa C dan bahasa C++. Meskipun algoritmanya sama, ya. Algoritma sama, tetapi dieksekusi dalam bahasa pemrograman itu berbeda. Hasilnya bisa sama, hasil akhir eksekusinya sama. Kenapa? Karena algoritma sama. Jadi algoritma itu menjadi seperti solusi untuk masalah yang akan kita kerjakan. Nah, masalah yang akan kita kerjakan itu menggunakan bahasa pemrograman apa? Di situ yang berbeda sintaksnya. Seperti itu. Ya. Nah, C atau C++ itu, jadi C itu adalah pengembangan dari bahasa C. Ya, yang dikembangkan apa? Ada penambahan fitur Object Oriented Programming. Nanti di modul berikut kita akan belajar tentang konsep Object Oriented Programming. Nah, C dan C++ itu meskipun berbeda, tapi mereka sama dalam hal bersifat case sensitif. Ya, jadi mereka membedakan huruf besar dan huruf kecil. Nah, dalam C dan C++ itu seperti yang kita sudah lihat tadi ada kata main, ya. Jadi sebelum kata main, semua tulisan atau deklarasi sebelum kata main buka kurung tutup kurung itu akan dianggap sebagai deklarasi global, ya. Deklarasi global maksudnya bisa dapat digunakan dalam program, ya. Sedangkan deklarasi setelah kata main itu akan dianggap sebagai program utama. Sehingga biasanya dalam C dan C++ untuk deskripsi variabel, konstanta, peubah, ya, dan sebagainya itu kita tulis sebelum kata main. Karena sesudah kata main itu pasti kita sudah menulis algoritma program. Nah, ini contoh perbedaannya dalam C, komentar ditulis slash bintang, sedangkan dalam C++ komentar ditulis double slash. Nah, dalam C itu ada stdio, ya, sedangkan dalam C++ itu ada IOStream. Ya. Jadi perbedaannya ada beberapa sintaks tertentu yang berbeda di dalam C dan C++. Ini saya berikan contoh. Seperti yang sudah saya contohkan program kemarin, ya, program Hello World. Ya. Notasi pseudocode-nya standar, semuanya sama. Gitu kan. Jadi notasi pseudocode-nya kita mulai dengan program, ya. Di situ kita beri nama programnya program Hello World, ya. Kemudian kita taruh penjelasan di bawah program untuk mencetak tulisan Hello World. Deklarasinya tidak ada, sedangkan algoritmanya hanya tulis atau write Hello World. Nah, notasi pseudocode ini kalau kita terjemahkan di dalam bahasa Pascal, ya, akan menjadi program Hello World, ya, program untuk mencetak tulisan Hello World. Deklarasi, ya, deklarasi di Pascal itu kita pakai uses CRT. Itu maksudnya fungsi untuk menampilkan di print di layar monitor. Jadi kalau kita menggunakan uses CRT maka nantinya semua program yang akan kita tulis akan di print di layar, akan ditampilkan di layar. Nah, programnya kita mulai algoritmanya dengan kata begin, write, hello world, and titik. Itu untuk bahasa Pascal. Sedangkan untuk bahasa C, ya, ini program Hello World-nya. Ya.
Jadi kita mulai dengan slash bintang, kemudian kita mulai include, ini include fungsi yang akan kita gunakan, baru kita main, ya. Kemudian kita buka kurung kerawal, kebetulan deklarasi tidak ada, baru kita tulis print hello world, karena print hello world ini untuk menampilkan tulisan hello world di layar. Itu untuk algoritma dalam bahasa C. Nah, kemudian untuk bahasa C++, ya Anda lihat di sini perbedaannya hanya soal di bawah include, ya. Kalau include di C itu kita pakai include stdio.h, sedangkan kalau C++ kita pakai include iostream. Include iostream itu maksudnya kita akan mengambil library pustaka untuk supaya bahasa pemrograman C dan C++ itu menampilkan apa yang kita tulis di layar. Ya, jadi perbedaannya di sini using namespace stds, sedangkan di C itu kita tidak menggunakan using namespace std. Kemudian kalau perintah untuk menampilkan tulisan di layar itu printf dalam bahasa C, sedangkan bahasa C++ kita pakai cout. Di sini ada /n itu untuk memberikan tampilan dalam bentuk spasi. Seperti itu. Nah, jadi setelah kita tulis programnya, seperti contohnya program Hello World tadi, nah kode program itu harus dikompilasi oleh sebuah program khusus yang diberi nama compiler. Nah, tugas utama dari compiler itu sebenarnya dia bertujuan untuk memeriksa kebenaran sintaks. Ya, kemudian jika program tidak ada kesalahan, kode program diterjemahkan ke dalam bahasa mesin untuk dieksekusi. Seperti itu. Nah, kompilator Pascal yang terkenal itu misalnya Free Pascal, ya. Kompilator yang 32 bit, 64 bit. Baru kompilator C++ itu misalnya Borland C++, dan kompilator C misalnya GCC atau kepanjangannya GNU C compiler. Nah, itu biasanya kalau sistem operasi Windows dapat menggunakan Free Pascal, sedangkan sistem operasi Linux itu dapat menggunakan kompilator C yang disebut ECC, ya. Nah, ini kemudian saya contohkan beberapa contoh kompilator, ya. Tunggu sebentar. Nah, ini beberapa contoh kompilator, ya, yang perlu Anda ketahui. Jadi beberapa contoh kompilator yang perlu Anda ketahui, misalnya ini, ya. Kompilator Pascal, ya. Free Pascal. Bentar. Ini adalah contoh kompilator C Pascal yang saya install di sistem operasi Windows. Ya, ini gampang, ya. Anda tinggal akan cari, ya, di internet, ya. Jadi hanya compiler Free Pascal. Anda search aja itu. Nah, ini nih Free Pascal open source. Jadi bisa dicari di internet, ya. Kemudian search internet ini pakai Free Pascal, lah, tinggal di download aja, ya. Bagi para pengguna Windows, ya. Tampilan dari kompilator C Pascal adalah seperti ini. Ya, ini contoh kompilator. Jadi Anda tulis programnya di sini, ya, sesuai dengan algoritma yang kita sudah buat tadi. Kemudian kita compile. Nah, Anda lihat kalau saya menggunakan Windows, ya, maka file yang dieksekusi untuk objek code-nya itu dia simpan di, kalau setelah kita tekan compiling, nanti dia akan memberikan data di mana file kita itu disimpan. Misalnya di sini disimpan di main file c hello.pas. Nah, dan targetnya ini
dia tulis line number, memori yang digunakan, allocated memorinya ini, compile time yang dibutuhkan, berarti ini program kita sudah benar, ya. Seperti itu. Itu untuk kompilator Pascal, ya. Kemudian ada juga kompilator yang lain, ya. Misalnya kompilator Borland C++. Ya. Ini contoh kompilator dari Borland C++. Ya, ini tampilan kompilator Borland C++. Ini juga sama ya. Anda bisa download ini. Cari aja di internet Borland C++. Cari di internet Borland C++, ya kemudian ini Anda download. Ya. Seperti ini, contoh. Saya sharing. Nih. Hanya perlu di search di internet, kemudian di download Borland C++. Itu untuk pengguna Windows, sistem operasi Windows. Ya. Sedangkan untuk pengguna Linux, ya kita silakan menggunakan kompilator GCC gitu. Ini contoh kompilator GCC. Jadi biasanya sudah terinstall ya. Ini sudah langsung terinstall di Linux secara otomatis. Jadi kalau kita sudah install Ubuntu misalnya, kita tinggal mengetik perintah gcc _2 version, nanti dia akan berikan bahwa Ubuntu kita itu sudah memiliki ya compiler C atau compiler C++. Misalnya kalau C++ ya gcc G++ version. Ini langsung keluar ini bahwa compiler C++ yang saya miliki itu yang free software ya, versi 7.5.0 ya. Itu sebenarnya sangat mudah ini kalau dengan Linux gitu. Jadi kalau Anda menggunakan Linux bisa, menggunakan Windows juga bisa ya. Gitu. Nah, berikut yang terakhir ya. Mungkin ada yang kita biasanya menyebutnya dengan ide ya. Sebentar ya. Kita menyebutnya dengan ide ya. Jadi harus membedakan itu compiler dan ide ya. Harus bedakan itu. Jadi kalau biasanya kalau ide itu biasanya di slide yang terakhir ya, ide kita biasa sebut dengan integrated development environment. Ya, sebuah lingkungan pengembangan software yang lebih lengkap dari sekedar kompilator. Ya. Dia adalah sebuah software. Nah, biasanya kalau ide integrated development environment itu dia sudah lengkap, ada source code editor, ada build automation tools, dan ada debugger. Ya. Nah, contoh misalnya ide ya. Ini misalnya yang sangat terkenal itu tergantung ya. Anda misalnya sebentar ya. Misalnya kayak sekarang nih, saya sedang sebentar ini menggunakan ide ya. Ini contoh ide misalnya yang saya pakai sekarang misalnya Visual Studio gitu ya. Visual Studio itu adalah contoh ide yang cukup terkenal ya, dan digunakan oleh banyak programmer di seluruh dunia. Ya itu masalahnya ini loadingnya agak lama karena memang begitu, Visual Studio itu membutuhkan penyimpanan yang cukup besar ya, memerlukan penyimpanan yang cukup besar. Saya ambil yang versi community aja ya, bukan yang mahal-mahal yang berbayar. Ini yang versinya yang gratis aja. Ini.
Ini contoh tampilan dari Visual Studio 2019. Sama, ini juga harus ada install ya. Anda pergi ke internet ya. Ini ada versi yang gratis ya, yang sudah disediakan oleh Windows. Ini Visual Studio IDE Code Editor ya. Nah, kemudian Anda download dari sini. Kenapa menggunakan IDE? Karena kalau Anda lihat ini IDE itu sesuatu yang sudah lengkap di situ. Ya. Jadi Anda misalnya mau pakai untuk ini, saya ambil versi Community 2019 ya. Itu gratis ya. Kalau profesional dan enterprise kalau tidak salah sudah bayar gitu. Nah, kalau Anda lihat di sini what's new ya, sudah banyak di situ yang kita bisa gunakan ya. Dan waktu nanti kita install di sini ini adalah lingkungan pengembangan software, lingkungan pengembangan perangkat lunak. Misalnya Anda ingin pakai C++ untuk mengembangkan aplikasi di mobile Android. Nah, pakai IDE. Ya. Atau ingin mengembangkan, menulis program untuk mengembangkan aplikasi desktop dalam C++, ya menggunakan IDE. Seperti itu. Jadi tidak lagi menggunakan compiler yang hanya untuk bertugas untuk mengecek apakah algoritma kita benar, tetapi kalau sudah pakai IDE, itu kita bisa sampai membuat aplikasi jadi. Semuanya di dalam lingkungan IDE itu. Seperti contoh ini yang saya contohkan tadi ya, lingkungan IDE-nya adalah lingkungan IDE Visual Studio ya, yang dibuat oleh Microsoft. Ya. Jadi seperti itu sebenarnya. Cerita lengkapnya itu kita belajar menulis algoritma dulu. Setelah kita tulis algoritma, ya, yang sama itu baru kita terjemahkan ke beberapa bahasa pemrograman. Algoritmanya tidak perlu berubah, hanya sintaks bahasa pemrogramannya yang berbeda. Untuk mengecek apakah algoritma kita itu sudah benar dan program yang kita tulis itu sudah benar, kita gunakan compiler. Contoh, compiler Borland C++. Itu bagi Anda yang menggunakan Windows, sistem operasi Windows, saya sarankan Anda download itu, Borland C++ itu, supaya nanti Anda bisa membuat source code dalam mata kuliah ini dalam C++ itu dengan compiler Borland C++. Nah, tapi saya sarankan juga Anda untuk mencoba IDE karena nantinya ya program itu kalau kita akan membuat menjadi software jadi, itu kita harus pindahkan ke IDE karena di situ IDE itu ada testingnya, ada debuggingnya, ada kompilatornya, itu semuanya sudah lengkap. Dan sekarang ya semua programmer di seluruh dunia itu jarang ya bekerja hanya menggunakan kompilator. Biasanya itu kita sudah menggunakan IDE. Seperti itu. Loh, kenapa Mr. Stanley ajar mesti pakai kompilator? Iya, karena ini bahasa pengantar ya. Ini kan kuliah pengantar algoritma. Anda harus ngerti dulu prosesnya. Ya. Kenyataannya kita bekerja sekarang, Mr. Stanley bekerja nanti minggu depan saya akan tunjukkan ya. Bagaimana saya mengerjakan proyek-proyek beneran ya. Seperti proyek yang saya kerjakan di Pemkot Manado. Itu saya gunakan tidak lagi kompilator, tapi saya gunakan IDE. Source code-nya saya tulis dalam bahasa C++, kemudian saya pindahkan ke C# dan Java, baru kemudian saya compile di IDE, tidak lagi menggunakan kompilator. Ya, jadi algoritmanya saya udah tulis tangan ya. Mohon maaf gitu ya. Semua algoritma itu ditulis tangan, nanti ada laporan proyek baru terang ketik. Jadi kalau Anda mengeluh menulis algoritma tulis tangan, berarti Anda salah pilih jurusan ya. Seperti itu. Semua mahasiswa ilmu komputer itu kalau algoritma dengan tulis tangan. Kenapa? Karena itu yang paling cepat gitu, menerjemahkan isi pikiran kita ke dalam bentuk pseudocode. Baru kemudian itu kita gambar. Ya, nanti akan saya tunjukkan gaya-gaya penulisan algoritma yang lain. Ya, minggu depan dalam contoh proyek beneran yang sementara saya kerjakan sekarang gitu. Jadi tidak lagi menggunakan kompilator tapi menggunakan IDE. Kenapa diajarkan kompilator? Supaya Anda paham ya bahwa bahasa pemrograman itu begitu kita tekan enter di web atau di aplikasi, itu ada proses kompilasi yang menggunakan kompilator. Dan sedangkan IDE itu hanya untuk membuat supaya softwarenya running pada sebuah platform. Ya. Jadi bedanya di situ ya, kompilator dan IDE. Nah, Anda harus tahu cara menggunakan kompilator dan harus tahu cara menggunakan
ide ya. Contoh ide yang lain misalnya. Saya bisa contohkan ke Anda, ini misalnya. Ini menarik ini. Yang sekarang itu lagi digandrungi orang ya. Ide apa? Anaconda gitu ya. Itu Anaconda itu ide itu. Ide untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi yang berbasis bahasa Python gitu ya. Gitu. Ini contohnya saya gunakan itu untuk mengembangkan aplikasi-aplikasi yang saya bangun di menggunakan Python 3. Nah, itu saya gunakan ide Anaconda gitu. Jadi kalau misalnya kita akan membuat aplikasi dalam bahasa Python ya, itu kita sekarang ya menggunakan ide Anaconda gitu. Kenapa? Karena ide Anaconda itu udah lengkap semua gitu. Semua yang kita butuhkan untuk menampilkan apa yang kita butuhkan ya. Ini. Ya, kita pakai ide Anaconda gitu kan. Ini contoh tampilan ide Anaconda gitu. Jadi contoh dari beberapa bahasa pemrograman Python yang saya tulis ya. Jadi di sini, coba Anda lihat di sini idenya. Ada run ya, ada perintah run, ada perintah debugging misalnya. Kita klik debugging dulu. Debugging itu seperti proses kompilator ya. Dia memeriksa struktur. Nah, di sini coba Anda lihat setelah saya debugging di sini dia bilang, "Oh, ada error ini." Ya, itu ide, tugas dari ide itu. Ada error ini. Errornya di mana? Di sini gitu ya, dia taruh. Sehingga kita sebagai programmer bisa tahu, oh ternyata baris-baris program yang kita tulis, algoritma yang kita tulis itu ternyata masih ada kelirunya. Itu guna ide. Ini contoh ide Anaconda kalau Anda udah jadi gitu ya. Dari Python 3. Nanti sebentar saya perkenalkan juga gitu. Karena Python itu juga dikembangkan dengan konsep berorientasi objek. Seperti itu ya. Jadi intinya itu ya, kita bermain-bermain di dalam algoritma, kemudian kita salin ke dalam bahasa pemrograman sintaks tertentu ya. Sesudah itu kita itu ya. Sesudah itu kita kerjakan ya, periksa hasil kerja kita berjalan atau tidak ya. Seperti itu. Gitu. Ini ada sebuah game Battleship yang saya buat tapi dia masih error gitu. Tuh ada apa misalnya yang sudah saya buat dan jadi ya. Ini misalnya print bilangan Fibonacci. Oh, ini juga masih error. Jadi di sini Anda lihat bagaimana semua program-program yang sudah pernah saya buat dia tersimpan ya. Setelah itu di dalam ide kita bisa panggil. Oh, ini contoh sudah running ini jadi ini. That time, my birth time. Ya. Begitu saya klik run file, ini dia keluar sudah jadi. Seperti itu. Jadi ide itu fungsinya itu sebenarnya. Mau ide C++, mau ide C Sharp, mau ide Java, atau ini yang saya tampilkan ide Python, itunya memudahkan kita sebagai programmer ya. Algoritmanya kita sudah tulis ya. Karena Anda lihat tadi ini, kalau programnya udah banyak kayak gini ya, kalau kita tidak punya ide, itu kita akan sulit untuk memeriksa program-program yang sudah kita buat. Di situ kenapa kita perlu untuk tahu bermain ide. Jadi tidak hanya tahu bermain kompilator, tapi harus tahu bermain ide. Karena fakta kenyataannya sekarang ya, semua software engineer mengerjakan program, menguji algoritma, melakukan debugging dan running file itu di ide ya, makanya disebutnya ide, integrated development environment, lingkungan pengembangan terintegrasi. Semua yang programmer butuhkan sudah ada di situ. Ya. Seperti itu ya. Itu untuk ide di Python gitu ya. Ini saya juga bisa contohkan ide yang sering saya gunakan ya. Ini NetBeans misalnya ya. NetBeans itu kalau misalnya saya main di Java gitu ya. NetBeans itu juga kita bisa untuk main di C ya, main di C++, main di C Sharp, main di Java, main di Python juga NetBeans bisa. Ya, seperti itu. Ya itulah ide. Biasanya kita tinggal pilih aja ya. Mau fokus ke Python, biasanya sekarang kita mainnya di ide Anaconda gitu kan, untuk Python 3. Ya, mau fokus di Java, ada NetBeans ya, macam-macam. Seperti itu. Oke, tunggu sebentar ya.
karena biasanya membutuhkan waktu untuk mengeksekusi ide ya. Ini ya, ini contoh dari ide NetBeans ya, Apache. Ya kelihatannya ini contoh project yang sementara saya kerjakan ya. Itu. Jadi saya tulis source code-nya di ide ya. Kemudian saya eksekusi di situ. Ya. Kita lihat, tunggu ya, pelan dia agak lalot ini. Jadi ide itu adalah sama, di situ ada kompilatornya, ada debuggingnya ini. Misalnya contoh sebuah program ya, yang saya tulis, Anda lihat di sini. Kalau Anda lihat tampilan di sini, itu semua kumpulan program yang sudah saya tulis itu ada di sini. Saya bisa lihat di ide. Sehingga saya tidak perlu manggil-manggil file seperti kompilator itu. Kemudian program-program itu saya bisa tampilkan satu persatu di code editor. Ya. Kemudian saya bisa running ya. Ini run project. Ya, begitu saya running, nanti semua error dia akan muncul di bawah ya. Jadi memudahkan saya itu. Nah, ini sudah mulai muncul ini yang merah-merah ini. Biasanya itu berarti ada tanda error yang harus saya perbaiki. Seperti itu. Jadi mudah saya mengerjakan programnya seperti itu. Ide NetBeans. Jadi kenapa ada sebentar ya. Nih ya. Tadi eksekusi programnya running ini nih sudah keluar nih username dan password ya. Jadi programnya meskipun ada error tapi sudah mulai berhasil ya. Nih, saya login. Oke, Anda masuk sebagai admin. Nih. Oke. Kemudian saya masuk sebagai admin. Ini tampilannya yang sudah jadi. Nih ya, tampilan dari program yang saya sudah eksekusi. Dan ternyata jadi. Ya, seperti itu. Meskipun masih ada beberapa error-error ya. Gitu. Itu. Jadi saya jadi mudah ya kalau kita menggunakan ide. Kita itu sebagai programmer jadi mudah untuk menulis program, menulis algoritma, menulis program, mengeksekusi, memeriksa mana yang salah gitu ya. Sudah pada satu tampilan. Seperti itu. Nanti penggunaan ide kita akan banyak pakai di semester 2 ya. Di mata kuliah rekayasa perangkat lunak, pengembangan sistem perangkat lunak, itu pasti kita akan menggunakan ide, tidak lagi menggunakan kompilator. Karena Anda dianggap sudah ngerti proses kompilasinya di belakang itu. Nah, karena memang kenyataannya kita programmer ya mengerjakan semuanya di ide ya, seperti itu. Nah, di bagian terakhir, ini ada satu yang saya utang kemarin ya. Contoh itu ya, contoh dari bagaimana sebuah komputer ya, prosesor 8088, dia mengeksekusi perintah yang kita berikan. Gitu. Ya, yang kita berikan ini slide-nya ya ini contoh misalnya ini ya, misalnya kita memberikan menulis ini di komputer gitu ya. Menulis ini di komputer. Nah, setelah programnya kita tulis dalam bahasa C++ misalnya, nanti proses translasi di dalam CPU itu ini bahasa mesin ini. Move AX, AB. Artinya isi register AX dipindahkan ke AB. Move BX ke 25. Sub AX dengan BX. Ini di bahasa mesin ini model seperti ini, kalimat ini. Ya, kalau kita misalnya menulis ini, operasi penjumlahan ini dalam bahasa C++, begitu kita tekan execute, yang terjadi di belakang ya dalam proses translasi yang selanjutnya akan terjadi ini, langkah-langkah ini. Anda lihat itu cuma satu kalimat begitu, yang terjadi di dalam komputer ada sekitar di dalam CPU ada sekitar berapa langkah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya. Ada sekitar 18 langkah
yang akan dilakukan proses translasi ke dalam bahasa mesin untuk selanjutnya dieksekusi oleh CPU. Ya, seperti itu. Jadi tapi karena ini berlangsung dalam milisecond, jadi kita tidak melihatnya karena cepat sekali gitu ya. Seperti itu ya. Ini contoh saya pernah membuat program untuk menampilkan proses-proses translasi di belakang CPU itu. Jadi kita tekan itu barisan instruksi opcode. Opcode itu yang dikerjakan oleh CPU. Kalau baris kalimat penjumlahan perkalian tadi satu baris begitu, opcode ya bahasa mesin akan melakukan ini. Register-register yang dia pakai, register-register itu tuh alamat memori di dalam CPU yang dia pakai. Kemudian dia eksekusi. Seperti itu, seperti itu. Nah, output hasil eksekusi ini. Jadi coba Anda lihat betapa ribetnya sebenarnya kerja di dalam memori dan CPU, memori dan CPU, memori dan CPU. Ini dia kerjakan gitu ya. Move ini dia akan menyalin ABH ke register AX seperti itu. Ya, sesudah itu baru keluar hasilnya hanya satu angka ya karena kita menjumlahkan ya. Jadi ini contoh hasil penjumlahan ini. Hasil penjumlahan ini ya. Hasil penjumlahan ini. Dari kalimat yang tadi DP hasil penjumlahan disimpan di register AX. Nanti ini akan muncul ke kita ya. Biasanya CPU itu dia mengerjakannya dalam 0010 seperti itu, kemudian dia langsung salin ke bahasa heksadesimal. Tapi di layar kita akan muncul sudah model desimal. Nah, itu proses translasi sampai ke otak komputer. Prosesnya sampai di situ. Ya, jadi saya kira materinya hanya sampai di sini aja. Jadi mulai hari Jumat kita mulai akan melakukan praktikum dan minggu depan itu kita mulai akan banyak teori, tulis algoritma, tulis program. Mulai minggu depan kita seperti itu. Teori, tulis algoritma, tulis program. Jadi tidak hanya melulu menjelaskan. Saya langsung akan mendemo-demo sehingga saya menyarankan ya Anda harus segera menginstal, minimal Anda install itu kompilatornya. Ya, jadi install kompilator Borland C++ untuk sistem operasi Windows. Sedangkan untuk sistem operasi Linux Anda install GCC. Kita akan running dua-dua bersamaan. Ya, begitu saya terangkan konsep algoritma ini, runtunan tipe ini, ya kita langsung tulis algoritmanya, kemudian kita coba running di dua engine tersebut. Ya, makanya cobalah install minimal kompilator. Ya, nanti di November atau Desember kita mulai akan menggunakan IDE, supaya Anda juga sudah tahu IDE. Oke, saya kira sampai di sini saja yang perlu saya terangkan terkait tentang kompilator ya. Tools kompilator dan IDE. Silakan yang ingin bertanya, saya persilakan.